Shalom Permata, ketemu lagi di hari Kamis di kelas inspirasi. Nah, kelas inspirasi kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema berbajukan budaya. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang fashion designer, di mana narasumber ini merupakan seorang permata GBKP yang cantik, pinter, berbakat, dan juga takut akan Tuhan. Nah, langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, Maenda Febri Dita. Hai Kak. Hai. Nah, Kak, boleh ya kita kulik-kulik, kita gali informasi tentang kakak, mana tahu bisa jadi inspirasi bagi permata-permataan yang lain. Nah, Kak, gimana nih kabar kakak selama masa pandemi kayak gini? Apakah kakak tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasanya atau ada hambatan-hambatan? Puji Tuhan kalau di masa pandemi ini pasti ada hambatan sih. Cuman di situ Tuhan proses kita, Tuhan mau lihat respon kita gimana nih dalam, bahkan di masa-masa krisis ini aku merasa pertolongan Tuhan luar biasa gitu. Jadi ya, untuk di masa-masa pandemi Tuhan itu luar biasa lah. Nggak banyak hambatan, itu nggak banyak orang memang yang datang bahkan pending untuk buat baju pengantin. Cuman ada satu-satu Tuhan nggak pernah buat kekurangan gitu. Tapi tetap aja beraktivitas gitu ya, walaupun berbeda dari kesibukannya berbeda gitu. Dari sebelumnya gitu ya. Nah Kak, kita kan tahu bahwa kakak adalah seorang fashion designer. Kita mau tahu dong, kakak itu berasal dari keluarga seni, keluarga fashion designer bukan? Kalau dibilang untuk keluarga, nggak ada kaitannya untuk seni, nggak ada kaitannya untuk fashion designer. Cuman kalau mama itu dia dagangnya gorden, jadi setidaknya basic untuk jahit menjahit itu aku udah ada gitu. Jadinya memang udah tau lah dasar-dasar jahit menjahit gitu. Nah Kak, kan kita tahu ya kalau sekarang ini orang tua pasti mengarahkan anaknya terjun ke dunia kedokteran, hukum, politik gitu ya. Nah, waktu kakak memutuskan untuk terjun ke dunia fashion, ada nggak kira-kira hambatan dari keluarga gitu? Puji Tuhannya, Tuhan kasih orang tua keluarga yang dukung, nggak maksa kamu harus jurusan ini, kamu harus jurusan ini, enggak. Jadi di situ mereka kasih kebebasan untuk aku bisa milih jurusan fashion designer. Awalnya sih karena aku kan suka nyanyi, mama bilang waktu kelas 3 SMP nih, ya udah ambil aja jurusan, ambil aja tata busana. Jadi kalau misalkan ikut lomba nyanyi bisa buat baju sendiri, jadi nggak perlu beli lagi, uang keluar lagi kan. Kalau kita kan uang kita nggak banyak, kalau tata busana kan bisa langsung kerja. Terus dia di situ pun aku oh iya ya, bagus juga idenya ini. Jadi di situ mulai udah aku ambil di jurusan tata busana ini ya, dan aku di situ nggak punya bakat sama sekali sih untuk itu. Untuk jurusan ini aku nggak punya bakat sama sekali, karena untuk busana itu atau desain itu lebih mengutamakan bisa gambar. Aku sama sekali nggak punya bakat untuk gambar gitu. Oh gitu, jadi kakak nggak punya bakat untuk gambar? Nggak ada. Sekarang bisa selesai kuliah itu gimana Kak ceritanya? Kok bisa tiba-tiba gitu? Itu campur tangan Tuhan sih. Sebenarnya di dalam diri kita itu yang ada nggak mau, bukan nggak bisa. Setiap proses, setiap apapun itu kayak pisau, setumpul apapun pasti bisa ditajamkan kalau diasah terus. Di situ aku percaya sih Tuhan bakal lihat proses itu, Tuhan bakal lihat anak ini tekun atau enggak. Jadi ketika kita tekun, kita pasti dapat hasil yang terbaik. Kayak proses juga nggak akan mengkhianati hasil katanya kan. Jadinya aku percaya sih walaupun bakatku nggak terlalu banyak dalam mendesain, tapi Tuhan pasti bantu kok. Puji Tuhan bisa selesai juga ya. Nah Kak, kan kalau yang dari kakak ceritain hambatan dari keluarga tadi nggak ada gitu ya. Orang tua mendukung, keluarga mendukung kalau kakak memilih untuk terjun ke dunia fashion. Nah kira-kira ada nggak Kak hambatan selain itu? Misalnya kayak keuangan, finansial gitu, kira-kira ada nggak hambatannya? Kalau finansial pasti sih, karena setelah melihat berapa tuition fee untuk sekolah fashion designer itu udah kayak setara, bahkan bisa lebih dari kedokteran. Jadi di situ kayak bergumul juga sama Tuhan. Gimana ya Tuhan? Aku nggak mau kalau misalkan kuliah jurusan lain. Aku nggak mau kalau misalkan lari dari jurusan tata busana atau jurusan fashion design. Aku beriman untuk bisa kuliah jurusan ini gitu. Cuman di situ kayak udah tiba-tiba ada datang kayak jalur undangan ke Universitas Padjadjaran Bandung. Cuman aku nggak ambil, kenapa di situ aku keras. Aku pokoknya mau jurusan ini karena aku ngerasa
ya memang ini Tuhan udah bawa sejauh ini, walaupun itu cuma SMK ya. Kan mungkin orang kan banyak dari SMK tiba-tiba bisa jadi ke hotel atau gimana gitu. Cuman aku merasa ya ini memang jalanku, ini passionku gitu. Jadi aku di situ berkeras, kalau memang Tuhan mau aku di situ ya pasti Tuhan buka jalan nih. Terus pada satu hari kan mama juga ya udahlah, nggak mungkin lah kita kuliah kayak gini, nggak mungkin kamu kuliah kayak gini, uang pun nggak ada. Di situ udah nangis, aduh Tuhan kayak mana lah ini, mau kuliah, pengen, itu cita-cita dari dulu, karena dari SMP juga udah suka searching kan, udah searching kuliah di luar atau kuliah di Jakarta gimana, apa segala macam, bakal prospek apa yang bakal kita bisa dapat, keuntungan apapun itu. Terus jadi kayak pikir, gimana nih Tuhan, nggak ada. Sempat juga kayak Tuhan di mana sih gitu. Aku pengen loh kuliah jurusan ini, cuman kok nggak ada biaya. Tapi ya udahlah, aku kerjain aja bagianku di situ, nganggur. Jadi nggak kuliah tapi buka usaha di situ. Oh berarti kakak gap year ya, pernah nganggur sebelum melanjutkan untuk kuliah ya? Jadi Gap year kayak berapa tahun kak? 1 tahun. 1 tahun. Sampai satu ketika ada nonton acara di televisi, pokoknya itu acara rohani. Jadi di situ ada pendeta Philip Mantova, dia berdoa, tapi pas berdoa itu dia kan sering kalau misalkan setelah akhir-akhir acaranya dia bernubuat. Aku di situ nggak nyangka sih, kayak di situ dia ngomong, dia bercerita kayak dia berdoa untuk ada seorang anak yang dia ingin kuliah, ingin melanjutkan kuliahnya, untuk melanjutkan sekolahnya, tapi nggak ada biaya. Ada seorang anak perempuan bersama seorang ibu. Pas itu aku lagi sama bibi, aku mikir, anak seorang perempuan, anak perempuan, aku sama ibu. Udah, aku ambil. Terus dibilangin lagi, anak anda ini pintar, dia pintar desain. Tuhan Yesus, haleluya. Langsung aku ambil. Tuhan, aku nggak peduli itu untuk siapapun, tapi aku ambil, aku imani kalau itu untukku. Jadi dari situ dia bilang, Tuhan akan bukakan jalan, Tuhan akan bukakan jalan untuk biaya semua itu tercukupi. Dia kasih tahu 3 sih. Aku kan mikir kalau 2 ya wajar lah, anak perempuan sama orang tua gitu. Terus dia bilang yang paling kuat itu desain. Walaupun di situ aku bertanya-tanya sih, aku kan gak pinter desain gitu. Sampai satu ketika aku sadar ketika aku menang juara itu, wah kalau aku nggak pinter desain kan aku nggak mungkin menang gitu. Gila, campur tangan Tuhan, kayak Tuhan udah tahu sebelum kita bahkan masuk ke kampus itu, kayak Tuhan udah tahu bakal apa yang terjadi gitu. Jadi wow, itu luar biasa sih. Berarti kayak walaupun hambatannya berat, kayak keuangan kayak gitu, tapi kalau kakak imanin, kakak percaya kalau Tuhan akan selalu bukakan jalan, puji Tuhan kakak bisa sampai sekarang ya. Dan setelah itu semenjak dari situ kayak Tuhan pelan-pelan bukakan jalan, ada biaya. Dari situ kayak wah gila, cara kerja Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan mau taruh kita di situ, ketika Tuhan yang udah memulai, pasti dia juga yang masih akan selesaikan. Nah kan kakak cerita di awal tadi kalau sebenarnya kakak itu tidak kepikiran ya untuk terjun ke dunia fashion design-nya. Nah kapan nih kak yang benar-benar kakak jatuh cinta, tertarik, benar-benar tertarik sama dunia fashion? Kalau dibilang untuk benar-benar tertarik ketika kuliah sih. Jadi kuliah melihat gimana fashion designer, melihat hasil karya-karya yang mereka bisa ubah dari sesuatu yang biasa jadi sesuatu yang luar biasa. Itu kayak wah, itu kayak tertarik gitu untuk membuat sesuatu itu, dan itu aku tanamkan dari diriku. Tuhan pasti punya rencana kenapa aku berasal dari keluarga Karo, maksudnya berasal dari bukan kota, maksudnya kan bisa dibilang ini belum kota gitu. Pasti Tuhan punya rencana, Tuhan pakai aku bisa sampai sejauh ini. Jadi mau explore lagi, mau explore budaya, mau explore lokasi sekitar yang mungkin orang lain mungkin nggak tahu. Tuhan mungkin bisa pakai melalui kita, jadi orang lain bisa tahu. Nah kak, kita tahu bahwa perjalanan kakak itu nggak gampang ya, nggak lurus-lurus aja, ada lika-likunya. Nah, yang kita ketahui bahwa kakak adalah salah satu pemenang dari Indonesian Young Fashion Designer Competition 2018 ya. Nah, boleh nggak kak cerita ke kita gimana kakak bisa ikut dalam kompetisi tersebut gitu? Ikut dulu gitu.
asal muasalnya. Asal mulanya itu dari jadinya kalau misalkan untuk perlombaan itu mereka memang kasih brosur ke setiap sekolah-sekolah fashion yang ada di Jakarta. Kebetulan aku juga sebenarnya nggak ngeliat sih brosur itu, cuman ada dosen dia menyarankan coba kamu ikut deh ini, karena dari semua siswa satu kelas aku sekitar ada 30 orang atau ya kurang lebih segitu yang menggunakan etnik paling cuma 2 orang. Salah satu. Iya, aku salah satunya. Dan penggunaan itu juga teman aku ini dia nggak mau untuk ikut lomba karena dia mengira untuk apa lah ikut lomba gitu. Cuman di situ aku memang jadi pengalaman baru nih, boleh nih dicoba gitu. Tetap jadi dari situ ikut lombanya itu, masukin brosur, masukin desain-desainnya karena kebetulan mini collection atau tuh studi akhir atau tugas akhir aku tentang Wisgara, kain tradisional, jadi cocok gitu untuk ikut lomba ini. Nah, kan itu kakak yang ngikutin lomba gitu, pasti sebelumnya kakak udah pernah ngikutin lomba ya? Udah berapa kira-kira perlombaan yang udah pernah kakak ikutin? Baru 2 sih. Oh, ini yang kedua berarti? Iya, yang ini yang kedua. Yang pertama itu di Jakarta Fashion Food Festival atau kita dengarnya itu JF3 tahun 2017. Nah dari situ puji Tuhannya dapat 10 besar, cuman dari situ nggak dapat juara 1, juara 3 gitu. Nah dari cerita kakak, kalau yang pertama kan kakak ngikutin tuh belum menang, masih 10 besar gitu ya. Pasti kan kakak merasa down, sedih, kecewa gitu. Gimana cara kakak mengatasi perasaan tersebut gitu? Biar kakak itu tetap semangat, nggak putus asa gitu, gimana? Bersyukur sih karena Tuhan kasih kesempatan bisa, bahkan itu merupakan suatu kesempatan juga bisa masuk 10 besar. Karena banyak orang juga untuk masuk 10 besar juga susah. Ya? Dan di situ bersyukur karena bisa masuk 10 besar, bisa punya pengalaman baru, bisa belajar sesuatu hal yang baru. Mungkin di sini juga aku sadar kayak dari lomba pertama ini Tuhan persiapkan untuk bisa diikutin lomba kedua. Jadi setidaknya basicnya, oh ini udah tahu jurinya maunya seperti apa. Kita harus punya apa untuk bisa menarik perhatian penonton atau menarik perhatian juri kayak gitu. Jadi kayak ya tinggal kitanya lagi gimana kita meresponi kekalahan yang kita punya gitu. Kak, boleh nggak cerita ke kita gimana cara kakak bisa tampil di Indonesian Fashion Week 2019? Kakak salah satu kan yang tampil kemarin ya. Nah, gimana tuh cara? Kalau misalkan dari lombanya dulu ya kita cerita ya. Kalau dari lomba kan itu dimulai dari pemilihan pendaftar itu ada 300 orang seluruh Indonesia. Jadi ada 300 peserta seluruh Indonesia, dipilih itu 30 orang. Nah dari 30 orang itu kita udah harus tampilin baju yang udah jadi. Baju yang udah jadi kemudian dipilih jadi 21 peserta. Nah 21 peserta itu dipilih, itu yang show di Indonesia Fashion Week. Jadi IWFDC ini itu yang mengadakannya itu Indonesia Fashion Week, makanya bisa kita tampil di Indonesia Fashion Week. Terus untuk proses untuk bisa menang di acara itu juga kayak campur tangan Tuhan juga sih, karena di situ kondisi mama sakit, kayak masuk rumah sakit 2 kali kalau nggak salah. Jadinya di situ udah down juga, kayak mama di rumah sakit, ya aku ke rumah sakit, balik lagi ke rumah jahit lagi, baru ke rumah sakit lagi, bolak-balik pokoknya. Terus di situ aku sempat nangis sih, Tuhan kok kayak gini, keuangan juga lagi down, betul-betul nggak ada gitu kan. Tuhan maunya apa Tuhan? Aku ngerasa kayak udah, Tuhan bisa nggak sih ngambil ini semua, atau udahlah aku nggak usah ikut lomba ya mak. Aku bilang, janganlah sayang, udah ikut aja. Jadi sambil nyuci, Tuhan ini gimana, aku udah uang nggak ada, mama sakit, aku harus ikut lomba, belum lagi biaya dari itu tempatnya itu tempat kontrakan di Bekasi ke JCC Senayan, kalau naik Grab itu bisa sampai 200-an atau berapa sekali jalan, belum lagi kalau misalkan kita nginap. Jadi tuh kayak dana lagi. Jadi aku mikir, Tuhan ini gimana ya, kok kayak gini, jadinya kok kayak gini, kalau Tuhan mau ikut lomba kenapa kok harus sesulit ini gitu. Terus sampai satu ketika aku ada dengar satu lagu, judulnya itu Even If dari Mercy Me. Itu yang dia bilang, I know you able and I know you can save through the fire with your mighty hand,
but even if you don't, my hope is in you alone. Nah di situ kayak wah gila, sambil nangis gitu, gila Tuhan, kayak aku tahu Tuhan bisa ambil kok yang ada samaku. Aku tahu Tuhan bisa dengan segelintir tek udah bisa, udah tercukupi semua. Tapi Tuhan mau lihat proses, dan di situ aku ngambil sikap, Tuhan, aku mau percaya sepenuhnya, walaupun Tuhan nggak tolong aku ataupun Tuhan tolong aku mau tetap percaya sama Tuhan kalau Tuhan yang pegang kendali atas hidupku. Dari situ aku merasakan satu damai. Kayak biasanya kalau ikut lomba kan jantungan kan, aduh gimana nih kalau nggak bagus, aduh gimana nih, ini enggak. Jadi situ aku yakin Tuhan bakal ambil alih. Kalau misalkan Tuhan yang udah memulai, aku bisa sampai dapat 21 besar, pasti Tuhan punya tujuan kenapa bisa sampai sejauh ini. Jadi di situ kayak Tuhan, aku mau sepenuhnya percaya sama Tuhan, mau apapun yang terjadi, mau sekekurangan apapun yang aku alami saat ini, aku mau tetap mengandalkan Tuhan. Jadi di situ juga kayak mama juga nggak bisa sih nemani karena sakit, jadi mama di rumah, jadi aku sendiri, benar-benar sendiri. Naik kereta, atau kalau di Jakarta naik kereta api desak-desakan, bawa barang, bawa baju itu benar-benar berat, kayak udah mau pulang kampung lah itu. Bawa baju, bawa sepatu semua. Di situ kayak mikir, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik. Kayak selalu imani itu. Terus waktu ketika lomba juga udah pajangin baju nih, udah siap-siap. Semua udah pada siap-siap dan banyak semua rata-rata gugup. Cuman di situ aku bersyukurnya, di situ aku nggak gugup sama sekali, karena iya tenang, Tuhan udah ambil alih. Bahkan aku mikir ya untuk menang kalah urusan belakang. Kalau memang baju kita bagus, nggak perlu menang, Tuhan bisa pakai juga baju-baju itu untuk bisa jadi yang orang beli atau kayak gimana gitu. Dan di situ ya benar-benar nggak ada kepikiran untuk bisa menang, karena yang dipuji orang juga baju yang lain. Baju aku sama sekali nggak ada di kayak apresiasi gitu. Bahkan ketika untuk mengambil 21 peserta, jurinya ada bilang, desain kamu yang ini dibuang aja ya katanya. Terus di situ aku shock, gawat, gimana nih Tuhan, disuruh buang. Ya udah kamu, ini kan ada ini kan ada ini, kenapa nggak kamu pilih ini aja katanya. Di situ kita bisa punya respon, ada dua sih, kita bisa respon, kita bisa terima atau kita nolak. Tapi di situ aku milih, oke, kalau misalkan dibilang dibuang, ya udah, aku buat lagi yang baru. Ya dari situ aku buat yang baru, ternyata jurinya suka, dan di situ campur tangan Tuhan tadi, yang tadinya aku ngerasa nggak akan bisa, kayak lari lah dari dugaan, kenapa kok bisa gitu. Dan di situ dibilang kalau misalkan disebutkan juara 1, nomor 17, main deh kayak nggak mungkin, nggak nyangka, nggak sih, ini mimpi nggak mungkin gitu. Kayak aku masih baru belajar loh Tuhan, baru 2 kali aku ikut lomba, kenapa kok bisa langsung menang, sedangkan banyak orang yang berapa kali belum juga gitu. Cuman aku bersyukur sama Tuhan punya cerita dalam setiap kehidupanku. Di kondisi mama yang sakit, Tuhan selalu punya surprise yang Tuhan kasih. Aku mikir, Tuhan makasih, Tuhan nggak pernah meninggalkan, dan Tuhan selalu kasih hadiah-hadiah yang terbaik gitu. Itu sih perjalanan kakak yang kekurangan dana, apalagi sakit tapi bisa sampai di Nah kak, kan di belakang ini adalah hasil karya kakak ya, boleh nggak diceritain karya kakak yang mana nih yang kakak bawa waktu di Indonesia Fashion Week? Kalau untuk karya yang dibawain di Indonesia Fashion Week yang ini. Oh yang ini. Jadinya kemarin itu ada 3 look itu, jadi ada 3 baju, 3 model yang membuat yang aku buat untuk dijalankan sama modelnya. Jadinya awalnya itu kita disuruh desain 6 baju. Jadi awalnya itu kita disuruh desain 6 baju, kemudian dipilih 3 untuk dijadikan jadi baju, benar-benar baju. Jadi yang ini salah satunya, yang 2 lagi udah terjual. Gitu. Nah kak, kan kemarin kakak menang di kompetisi tersebut ya, Indonesian Young Fashion Designer Competition 2018. Nah hadiah apa yang kakak terima dari
hadiah apa yang kakak terima dari kemenangan tersebut? Kemarin itu dapat uang tunai, ada juga dapat beasiswa dan bisa show lagi di tahun depan di Indonesia Fashion Week. Jadinya tetap ada berkesinambungan untuk sampai tahun depan gitu. Sampai tahun depan. Sampai jadinya kan 2018 bisa show 2019 gitu. Jadi kayak sebuah apresiasi dari ajang perlombaan itu yang diberikan sama pemenang gitu. Jadi juara 1, 2, 3 dan favorit itu bisa show kembali gitu, menunjukkan ya ini mereka pemenangnya gitu. Nah, dari waktu kakak ikut kompetisi tersebut, kita lihat bahwa model-model kakak menggunakan baju karya kakak itu tidak lepas dari adanya sentuhan-sentuhan dari Uis Karo, ya kak ya. Nah, boleh nggak kita tahu apa sih yang kakak lihat dari motif etnik Uis Karo tersebut sehingga kakak berpikir, oh pakai ini nih cocok nih gitu? Kalau dibilang lihat dari motif Uis Karo, karena aku suka warnanya. Kalau dari Uis Karo kita itu warnanya itu bagus. Dia warna merah tapi nggak norak gitu. Tapi aku lebih suka kain dengan motif zaman dulu karena masih pure bagus gitu, nggak ada campuran warna-warna apapun kayak yang sekarang. Kalau yang dulu itu benar-benar kalau misalkan merah, kainnya itu merah ya benar-benar merah dan benang emas gitu. Kalau hitam dan benang emas. Nah, jadi dari situ yang membuat aku tertarik sama kain ini sendiri. Dan karena kita juga orang Karo, jadi aku punya kayak kewajiban itu untuk bawa budayaku ini supaya dikenal orang gitu. Karena yang orang tahu itu kain dari Medan Ulos gitu kan, jarang orang tahu itu ulos ya. Sampai aku juga buat, itu apa Dik? Itu ulos ya? Bukan, itu Uis. Ulos beda sama Uis. Kalau ulos itu dari Batak Toba, kalau Uis ya memang dari suku kita, suku Karo. Jadi di situ juga aku punya kerinduan, Tuhan, aku pengen bawa kain Karo ini bisa dikenal orang dengan sentuhan-sentuhan yang nggak terlalu banyak, kayak yang kayak gimana atau yang kayak ribet-ribet gitu. Aku mau simple aja Tuhan, simple, cantik dan enak dilihat orang, mewah gitu. Jadi itu kerinduanku sih, bisa bawa Uis Karo ini bahkan kalau misalkan bisa sampai ke luar negeri atau mancanegara. Jadi mereka juga bisa lihat kalau misalkan kain ini bagus. Waktu kemarin menang juga di Indonesia Fashion Week, salah satu jurinya kan kayak headmaster atau kepala sekolahnya beasiswa itu kan, yang dari Italia. Dia suka kainnya. Dia bilang, itu kain apa? Dari mana? Tenun atau tenun NTT atau itu kan mereka kan nggak ada campuran untuk benang kayak emas atau perak kayak gitu. Kalau misalkan kain kita itu dari jauh aja udah kayak kelihatan wah mewah gitu. Jadi aku di situ, ini harus aku pakai ini untuk di koleksiku. Nah, kan kakak memutuskan untuk menggunakan Uis Karo ya. Nah, kak, kita tahu bahwa Uis Karo itu macam-macam, jenis-jenisnya banyak gitu ya. Ada nggak yang menurut kakak Uis Karo ini yang paling estetik, yang paling bisa diekspor gayanya gitu? Ada banyak sih kalau dibilang Uis Karo untuk bisa dibuat untuk dijadikan model fashion gitu. Salah satunya yang merah sih, Uis Gara sama Uis benang iring warna hitam. Kira-kira mirip-mirip kayak gini lah dia. Karena kan jadi mirip-mirip kayak gini dia. Jadinya untuk dalam warna aja kita bisa mengkombinasinya dengan nggak terlalu ribet gitu. Karena lagian aku juga untuk ciri khasku sendiri, kalau misalkan untuk membuat baju itu lebih ke warnanya yang ke gelap, tonnya gelap, tapi kombinasinya itu bisa ke terang. Tapi kombinasi yang aku pakai itu pasti selalu ada menggunakan Uis Karo gitu. Nah, kakak kan kalau kita lihat dari cerita kakak membawa sekali ya, membawa kayak menjunjung tinggi budaya gitu ya. Kakak mau nunjukin kalau ini loh Uis Karo kayak gitu ya, menunjukin ke orang-orang. Nah, kakak pernah nggak terbebani sama slogan cintai budayamu atau kelengi budayamu kalau dalam bahasa Ngawinya? Kalau dibilang terbebani itu sebenarnya kalau untuk kita anak-anak muda itu harus sih. Sebenarnya kita harus punya rasa itu. Ini tanggung jawab kita, ini suku kita. Ya kita punya tanggung jawab untuk bisa memperkenalkan budaya kita ke orang lain gitu. Jadi ya Tuhan juga pasti punya tujuan kenapa kita lahir di keluarga suku Karo gitu. Jadi ketika kita sadar, ketika kita
tahu, oh aku ada di sini. Itu ada yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Setiap hidup orang Tuhan pasti punya purpose. Journey-nya itu udah Tuhan siapkan, tinggal kitanya lagi kita bisa sesuai sama apa yang Tuhan mau atau enggak kayak gitu. Kalau menurut kakak sendiri nih, gimana cara seorang permata GBKP khususnya ya, dia tuh tetap bisa menunjukkan identitasnya sebagai seorang orang karo gitu. Kan kita tahu ya kak, banyak orang yang anak muda sekarang khususnya permata GBKP, mereka memiliki banyak karya gitu. Nah tapi mereka mungkin agak sedikit malu untuk menunjukkan budayanya karena mereka berpikir bahwa budaya itu kuno kayak gitu. Mereka lebih mau menunjukkan yang modern lah. Menurut kakak kayak gimana? Kalau menurut aku sih itu tergantung dari kita. Sebenarnya banyak sih budaya kita itu bisa dieksplor. Misalkan kalau dari aku sih, budaya karo itu bisa dieksplor karena aku suka jahit, jurusan fashion design, jadi aku bisa combine tradisional, nggak selalu tradisional, jadi kita nggak perlu malu, kita nggak perlu jadi kayak aduh takut kampungan. Karena kita bisa pakai tradisional itu kita kombinasi sama modern, kayak jadinya untuk yang ini nggak ada kelihatan kayak kampungan, bahkan kita bisa mengkombinasi jadi terlihat lebih modern, klasik, megah, mewah gitu ya. Contohnya lainnya itu kayak musik gitu. Musik bisa aja kita campur, kita combine gitu, musik EDM dengan kucapi karo, kan kita nggak ada yang tahu. Misalkan lagu atau misalkan lagu rohani barat, kita ubah bahasanya menjadi bahasa karo sehingga mudah dimengerti sama orang tua kita. Jadi orang tua kita, hai kini dua enakku katanya kan. Kita ngomong ya, kita generasi milenial pasti suka itu bahasa Inggris jadi ya secara tidak langsung kita juga bisa menggunakan cara-cara seperti itu gitu. Jadi kita bisa translate ke bahasa karo. Jadi orang tua juga enak ya, kata-katanya bagus ya kan, setidaknya jadi memberkati orang-orang sekitar kita lah yang orang karo gitu. Nah kalau menurut pandangan kakak sendiri nih, menurut kakak itu gimana sih memandang budaya karo itu? Budaya karo itu sebagai suatu kekayaan kah, suatu berkat kah, atau apa gitu? Kalau menurut aku budaya karo itu suatu berkat dan kekayaan, karena aku sadar sih, aku melihat dari kekayaan yang dimiliki budaya karo itu mulai dari kainnya, mulai dari adatnya, mulai dari tanah yang subur gitu yang Tuhan kasih. Itu aku merasa kayak wah ini benar-benar harus dieksplor gitu. Jangan sekalipun kita malu kalau misalkan kita itu orang karo. Ketika banyak sih, waktu aku di Jakarta gitu, dia orang karo tapi kayak nggak terlalu kelihatan orang karo, kayak nggak ngerti adat juga. Maksudnya ya kita nggak menyalahkan dia nggak ngerti adat gitu, mungkin nggak ada pemberitahuan dari orang tua juga, kita nggak tahu ya kan. Cuman aku ngerasa aku bangga jadi orang karo. I'm proud to be a Karonis gitu ya kan. Aku pokoknya bangga jadi orang karo. Aku bisa bawa ini, bisa kenalin sama orang. Ini loh ada budaya karo yang mungkin orang lain nggak tahu gitu. Mulai dari kainnya, mulai dari keindahan alamnya, mulai dari rumah adat dan histori dari karo ini kayak apa gitu. Dari mana, kenapa bisa pecah, berbagai macam suku, berbagai macam marga-marga yang punya pecahan-pecahannya itu gila, itu luar biasa sih. Jadi kakak bangga ya, jadi harus bangga gitu ya. Harus bangga. Nah kan kita ketahui juga tadi ya kalau seorang Kak Dita ini juga selain berbakat, selain pinter, cantik juga, kakak juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kakak. Di awal tadi juga kakak udah banyak cerita gimana Tuhan bekerja atas kehidupan kakak, gimana proses yang kakak alami, selalu ada Tuhan, selalu ada campur Tuhan. Nah, dalam kemenangan kakak di Indonesia Fashion Week tahun lalu, kakak ada ngeposting salah satu foto di Instagram kakak ya, dan terus captionnya itu kayak gini, I thankful for Jesus, kakak tulis kayak gitu, dan terus terakhirnya ada tagar yang kakak buat, I'm not lucky, I'm blessed gitu ya. Nah, boleh nggak ceritain ke kita sebenarnya gimana sih mengandalkan apakah kakak pada Tuhan Yesus gitu? Gimana sih, apa sih arti Tuhan Yesus dalam kehidupan kakak sebenarnya? Kalau dibilang Tuhan Yesus itu luar biasa sih. Kalau bisa cerita sih,
sebelum aku mulai lomba ini, sebelum aku mulai kan, karena aku tahu aku itu nggak bisa desainku itu pas-pasan. Tapi satu sisi kayak Tuhan ngomong, pokoknya cukuplah kasih karunia kepadamu, karena di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Jadi aku memegang itu sebagai kayak kekuatanku kan. Tuhan, aku mau pegang Tuhan. Terus sebelum aku mulai untuk motong baju-baju yang kemarin untuk lomba, di situ aku bilang, Tuhan ini kainnya. Roh Kudus, aku nggak bisa, Roh Kudus yang bisa. Roh Kudus yang ambil alih, Roh Kudus yang beracara pokoknya di sini. Karena aku ada dengar salah satu khotbah pastor, jadi setiap kita mengerjakan sesuatu, libatkan Tuhan, libatkan Roh Kudus. Selalu bilang, Roh Kudus kau yang bisa, aku nggak bisa, tapi Roh Kudus yang bisa. Nah, dari situ aku merasa kayak pekerjaan ajaib yang Tuhan lakukan itu betul-betul luar biasa. Jadinya Tuhan juga nggak mau kita yang anaknya malas-malasan kan. Tuhan mau lihat kita berjuang juga, tapi ya ora et labora, bekerja sambil berdoa dan selalu berpengharapan sama Tuhan. Tapi kalau kita belum sampai ke hasil yang kita inginkan, jangan pesimis gitu. Jadi pokoknya aku dari situ, sebelum aku tahu endingnya kayak apa, mau itu baik ataupun buruk, aku tetap taruh Tuhan di situ. Jadi aku nggak akan kecewa juga untuk apapun yang akan terjadi ke depan. Nah, kakak cerita gimana Tuhan bekerja atas kakak tetap berpengharapan sama Tuhan, tetap menyerahkan kehidupan kakak sama Tuhan. Pernah nggak sekali kakak merasa bahwa Tuhan ninggalin kakak gitu? Pernah sih, pernah ngerasa kayak Tuhan kayak udah lepas nih, aduh Tuhan, aku kayaknya gak tau lagi nih harus kayak gimana. Waktu ketika hampir nggak lanjut kuliah gitu, jadi pertengahan kuliah itu sempat mau skip untuk nggak lanjut gitu. Gimana nih, karena biaya pun nggak ada, entah kenapa di situ memang betul-betul nggak ada biaya untuk bisa lanjut. Cuman karena di situ juga aku ikut ada komsel gitu juga, jadi di situ sharing satu sama lain. Dan di situ sifat yang mungkin kita perlukan dan mungkin teman-teman butuhkan juga, ketika kita punya satu struggle, jangan malu untuk ngomong ke orang lain. Jangan malu kita untuk iya, nanti pikir orang aku susah. Nah, itu kalau apalagi kalau anak-anak muda ya kan. Apalagi kalau misalkan anak-anak muda itu mikir, enggak lah, nanti tahu jelekku. Di situ aku nggak mikir itu sih. Aku merasa Tuhan pasti punya cerita yang luar biasa. Tuhan pasti pakai ceritaku ini untuk bisa nguatin orang lain gitu. Jadi di satu sisi aku nggak bisa desain, Tuhan aku nggak bisa desain loh, nilai desainku itu selalu yang terendah gitu, pokoknya pas-pasan lah. Kawanku nilai 100, 90 lah, aku pas-pasan, bahkan sempet nggak pokoknya hampir nggak lulus lah di situ. Cuma nggak tahu kenapa malah di keterbatasan kita, Tuhan pakai kekurangan aku yang nggak bisa gambar yang bagus-bagus, malah bisa lebih kelihatan enak dilihat. Kayak jadi lebih simpel gitu, lebih simpel, lebih elegan. Aku ngerasa kayak iya ya, kita sebenarnya nggak perlu kita untuk di dalam diri kita itu nggak perlu bakat sebenarnya. Mungkin banyak teman-teman yang di luar sana yang mungkin aku nggak bakat, kayaknya aku salah lah ini. Bukan di sini tempatku, bukan di sini nih, salah nih, enggak kan sering kita kan mikir, Tuhan maunya aku apa ya, Tuhan mau aku kemana, aku udah di sini kayak, tapi aku ngerasa bukan ini, aku nggak bisa loh. Jangankan untuk mulainya aja pun aku nggak bisa. Sering kita berpikir kayak gitu, tapi sebenarnya ketika kita mulai taat sama Tuhan, ketika kita mulai berserah, oke Tuhan, ini Tuhan mau pakai aku di mana, Tuhan mau pakai aku jadi apa dan seperti apa, aku ikut Tuhan gitu. Ketika kita punya respon yang seperti itu, semua, bahkan Tuhan mampu ubahkan pola pikir kita, ubahkan kemampuan kita dari yang nggak bisa jadi bisa, kayak wah luar biasa. Jadi kekuatan penyerahan diri ke Tuhan itu luar biasa kali sih menurut aku. Jadi kita nggak boleh malu, kita terus mengandalkan Tuhan, dan jangan
pokoknya kita juga harus suka dikritik gitu. Kadang kan kita juga nggak mau dikritik. Kalau misalkan dibilang kayak gini, udahlah akunya yang tahu itu gitu. Dan kita nggak boleh tertutup gitu. Itu juga yang menghambat prosesnya Tuhan juga. Ketika kita membuka diri, terbuka, pelan-pelan Tuhan bukakan jalan juga gitu. Nah, kalau dengar cerita kakak kayak gini, berarti kita benar-benar harus nyerahin diri ke Tuhan. Apapun yang terjadi itu adalah rencana Tuhan gitu ya. Iya. Nah, kak mau tanya dong, ada nggak yang sedang kakak rencanakan, yang sedang seorang Gita Purba rencanakan ke depannya untuk tetap mengandalkan Tuhan atau untuk tetap menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa terhadap karya-karyanya kakak? Untuk rencana ke depan itu ada. Jadinya untuk bulan Oktober, seharusnya itu bulan 3 kemarin itu ada show lagi. Ikut show, puji Tuhan bisa ikut show lagi di Indonesia Fashion Week. Jadi karena pandemi juga jadi diundur. Jadi untuk bulan 10 inilah nanti kita adain. Mereka mengadakan show-nya itu di Senayan juga, Jakarta gitu. Jadi ya untuk itu juga kita lagi persiapan sekarang untuk buat ada sekitar 5 baju lah mau dipersiapkan untuk koleksi itu sendiri. Jadi nanti bulan Oktober akan show lagi. Berdoalah, kita nggak tahu juga gimana karena pandemi ini kan. Semoga cepat kelar, semoga bisa show lagi. Iya. Nah kak, aku mau tanya nih, kejadian terakhir kali ya. Mau tanya, kan kita tahu bahwa talenta kakak luar biasa dikasih Tuhan ya. Selain kakak seorang fashion designer, kita tahu juga bahwa kakak adalah beberapa yang kakak posting di Instagram menunjukkan bahwa talenta kakak dari merdunya suara kakak gitu. Kalau misalnya suatu saat Tuhan bilang kayak gini misalnya, anakku Mahendra Febri Gita Purba, aku mau kasih kamu satu talenta lagi. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu minta? Kalau Tuhan nanya kayak gitu sama kalau misalkan Tuhan nanya gitu sama Nanya nih Tuhan ya. nanya nih, mau apa kamu nakku gitu. Jawaban aku sih udah cukup Tuhan. Semua yang Tuhan kasih ini udah cukup. Bahkan aku ngerasa itu lebih. Karena aku ngerasa mungkin orang lain bisa ini, bisa itu, bisa ini. Ketika kita compare sama orang lain itu nggak akan cukup. Ketika apalagi dengan kencangnya dunia sosial media, ketika kita lihat, dia udah sampai sini, dia udah sampai sini, ya ampun, aku sampai mana? Bahkan kita jatuhnya jadi kita pesimis gitu. Jadi aku merasa Tuhan, ini udah cukup. Aku mau pakai apa yang aku punya ini, aku mau do the best lah dari apa yang aku punya saat ini. Aku lebih berharap kalau misalkan Tuhan bisa pakai talenta-talenta aku ini untuk bisa jamah orang lain lagi, untuk bisa kasih jadi berkat sama orang lain. Misalkan ini masih kedepannya sih masih belum tahu, cuman kerinduanku kayak misalkan untuk anak-anak yang kurang mampu atau anak-anak jalanan yang bisa untuk mereka mau gitu. Kalau mereka mau, aku mau kayak misalkan, ayo di sini kita berkreasi, pokoknya berimajinasi lah melalui karya-karya. Karena kita secara pribadi, apalagi kayak aku ngerasa Tuhan udah bekerja begitu banyak dalam hidupku. Kayak, aduh Tuhan, banyak kali nih yang harus aku ceritakan sama orang. Banyak kali nih yang harus orang lain dengar kalau Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bisa pakai orang yang gak berbakat sama sekali. Tuhan bisa pakai luar biasa, apalagi kalau misalkan kita sadar kalau kita itu punya bakat. Pasti bukan cuman orang-orang sekitar yang bakal melihat kita, orang-orang di luar sana pun pasti bisa manggil kita gitu. Dan satu hal, kalau misalkan ketika nih misalkan kita suka sesuatu, tapi kadang orang tua kan nggak ngasih tuh, nggak ngasih ngapain ngambil jurusan ini. Sebenarnya dulu itu aku suka musik, mau ngambil di SMK musik gitu, cuman nggak dikasih. Ngapain lah musik? Nah, di situ aku down sih. Tuhan, aku suka nyanyi. Lagian aku nyanyi kan Tuhan yang kasih talenta sama aku. Masa aku nggak di talenta yang Tuhan kasih sih? Masa terbalik sih? Masa aku bisa nyanyi tapi jurusan fashion designer? Sampai orang pun mikir ini jurusan fashion designer atau penyanyi ya? Kenapa postingannya nyanyi terus gitu? Jadi mama juga ngomong sih, kamu nakku kan kamu fashion designer, janganlah nyanyi aja gitu. Satu sisi kayak kesel, mak aku kan suka nyanyi gitu loh, ini hiburanku, tapi udah kelamaan kamu nyanyi
Oh iya ya, oh iya salah aku mak. Ya udah dari situ aku mulai sadar kan, oh iya ya kalau misalkan ya aku ini sebenarnya di bagian desain, dan aku lihat juga cara kerja Tuhan luar biasa di desain ini. Kayak ketika Tuhan yang mulai ya memang dia yang selesaikan gitu, dan aku tahu saat ini Tuhan belum selesai sama aku. Banyak yang Tuhan mau kerjakan lagi dalam hidupku, banyak Tuhan mungkin pasti, bukan mungkin sih, aku percaya Tuhan pasti pakai hidupku untuk bisa jangkau orang-orang di sekitarku gitu. Jadi itu sih kerinduan terbesar Tuhan, aku minta itu aja Tuhan pakai gitu. Gak usah talenta yang lain. Nah Kak, terakhir banget ini aku mau tanya, kira-kira menurut Kakak apa sih yang membedakan Kakak dari fashion designer yang lain? Apa kira-kira ciri khas Kakak apa gitu? Ciri khas, kalau dibilang ciri khas itu yang berbeda. Aku membawakan budaya etnik. Di situ aku menekankan pokoknya menekankan Tuhan, aku mau bawa etnik aku, kain karo ini aku mau bawa, tapi aku mau jadi fashion designer yang sopan. Karena banyak desainer itu yang kelihatan ininya atau pokoknya yang terbuka gitu. Satu hal yang aku pengen pegang itu, aku mau buat setiap karya-karya aku itu sopan, tapi tetap bagus, mewah, bahkan orang tertarik gitu. Jadi bukan kan, karena banyak kan, ada yang di sini terbuka, ada yang transparan. Jadi di situ aku punya kerinduan, itu yang membedakan aku dari desainer yang lain. Mungkin lebih tampilannya lebih sopan tapi tetap mewah dan bagus, dan orang tetap ingin memakainya gitu. Dan yang membedakannya mungkin apalagi ya, selalu membawa etnik sih di dalamnya, selalu membawa, terkhususnya membawa Uiskaro gitu. Berarti Kakak mau menunjukkan bahwa Kakak bisa membawa budaya gitu ya, tetap terlihat cantik, tetap terlihat mewah, megah, namun tetap juga sopan gitu ya. Sopan itu perlu, apalagi kita seorang karo ya. Sopan sih kan nakku. Jadi itu penting. Penting ya, kita harus menjaga kesopanan, apalagi kita perempuan. Iya, betul. Nah Kak, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman sama kita, sudah menginspirasi kita. Semoga cerita-cerita yang Kakak sampaikan bisa menginspirasi permata-permata GBKP di luar sana yang mungkin saat ini sedang pengen berkarya tapi kayak malu, takut gitu ya, nggak percaya. Pokoknya untuk permata yang di luar sana, jangan takut kalau misalkan kalian nggak punya bakat. Yang penting ketika kalian mulai aja dulu, mulai aja dulu gitu. Ketika kalian mulai aja dulu untuk melangkah dan libatkan Tuhan di dalamnya, semua pasti bisa. Ya kalau persoalan kayak masa-masa sulit pasti ada, karena itu bumbu-bumbu dalam kehidupan kita sih. Kita bahkan nggak tahu Tuhan ini kedepannya mau kayak gimana. Bahkan udah kayak di depan kita tuh udah kayak tembok, udah nggak kelihatan apapun gitu. Nggak tahu lagi mau nggak tahu lagi mau kemana, ke belakang salah, depan salah, kayak udah stuck di situ. Aku nggak bisa apa-apa lagi nih Tuhan. Ya udah, tetap libatkan Tuhan, karena di dalam kesengsaraan kita atau dalam kesesatan kita, di situ Tuhan menyatain kuasanya. Jadi terima kasih banyak Kak sudah berbagi cerita sama kita. Semoga cerita Kakak dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Berakhir sudah perbincangan kita malam ini bersama seorang fashion designer yang cantik, pintar, berbakat, namun juga mengandalkan Tuhan. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini, dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan kelas inspirasi kita minggu depan. Saya Melina Kembaran, pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
Bagi kau Tuhan.